Sebelum kita masuk ke detail soal JPN Q9 ini, sekarang gue mau nyeritain secara singkat gimana impresi helm ini waktu dipakai riding. Yang pertama udah jelas ini helmnya ringan banget karena nggak ada fitur sun visor dan lain-lainnya. Jadi ini bobotnya hanya 1270 gram aja. Dan untuk fitmentnya, ini yang menguncinya itu bagian crown padnya aja, dan ini bentukannya kayak rounded shape gitu untuk head shape-nya. Dan untuk bagian cheek pad ini nggak menyentuh pipi gue, jadi emang cukup agak longgar. Lu nyobain ventilasinya, baik di speed 40, 60, 80 itu tuh nggak ada kerasa ventilasi yang masuk dari intake top air ventilasinya. Nah nanti kita coba lihat gimana IPS-nya. Untuk tingkat kebisingannya, sebenarnya helm ini baik pada saat posisi visor tertutup ataupun terbuka, perbedaannya hanya minim karena emang kemungkinan ini bagian cheek pad ini tidak ada IPS atau tidak ada styrofoamnya, jadi dia hanya paddingnya aja, jadi kerasanya suara kebisingan itu masuk di area cheek pad dari aliran bawahnya di sini. Dan gue coba untuk speeding sampai ke 90 km per jam aja di perkotaan. Ini kerasa sedikit mengangkat untuk si helmnya karena emang tidak mengunci di bagian cheek padnya. Itu impresi awalnya. Untuk lebih detailnya sekarang kita lanjut di studio. Oke. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Zandi. Ya, tadi gue udah sedikit ngasih impresi di jalan soal helm JPN Q9 ini gitu. Nah, sekarang kita bakal lanjutin ngebahas helm ini secara detailnya, ngelihat detail finishing eksteriornya seperti apa, interiornya seperti apa gitu kan. Jadi bakal kelihatan jelas gitu. Dan sebelum lanjutin, dan jika berkenan, boleh banget di subscribe channel Acuan Hobi ini biar kalian tetap dapat info yang lebih update dan juga bisa support gue di Acuan Hobi. Dan jika berkenan juga boleh di follow juga Instagramnya @acuanhobi. Dan sekarang kita lanjutin lagi soal ngebahas helm JPN Q9 ini. Untuk desain dan karakternya, helm ini emang kelihatannya lebih sporty, nggak terlalu agresif. Jadi sebenarnya kalau ngomongin desain ini oke loh. Kayaknya tim R&D dari CJPN kan udah pasti ngebaca beberapa tren market sekarang, akhirnya terbentuklah desain seperti ini. Ngomongin desainnya emang cukup oke untuk desain dari JPN Q9 di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya ngelihat dari bagian atas ada streamline bagian sampai ke belakang, ada 2 buah jalur gitu ya, ngeliatnya tuh enak. Terus bagian belakangnya lekukannya nggak terlalu tajam, dinamis juga, simple, dan dia punya bagian chin guard atau bagian cheek pad yang lebih maju ke depan di sini kelihatannya gitu ya. Untuk JPN Q9 ini. Untuk ventilasinya ada 2 top air ventilation di sini, tapi sepertinya tidak berfungsi. Nanti gue liatin detailnya. Lalu di bagian belakangnya juga ada spoiler dan di tengahnya ada kayak outlet fan gitulah di sini gitu. Dan ini warna spoilernya berbeda warna dengan warna si body colornya gitu. Di situ. Dan untuk brandingannya bagian depan ada tulisan JPN oval, cuman kurang detail. Saran dari gue sih sebenarnya bagian helmetnya nggak usah dicantumin, jadi ini agak ngeblur gitu kelihatannya. Untuk bagian logo depannya, bagian samping ini ada brand JPN, dan di belakang juga ada logo JPN yang pakai teks tanpa outline si ovalnya gitu. Jadi ya untuk desain oke, untuk visornya juga dia ukurannya dimensinya pas dengan ukuran si bodinya gitu. Ya sebenarnya dari eksterior dia punya materialnya menggunakan termoplastik, tentunya di sini bahannya termoplastik. Gimana ya kalau secara subjektif emang nggak sesolid beberapa termoplastik beberapa brand lain gitu ya, kayak brand NHK, GM, dan juga kayak dia walaupun termoplastik cuman entah gimana campurannya cuman lebih keras, lebih solid. Dia nggak sesolid itu, cuman tapi nggak sering kayak itu juga. Ini masih cukup oke sih gitu untuk termoplastik dari JPN ini. Untuk tipikal termoplastik pasti bentuk impactnya, hasil impactnya tuh berbeda dengan bahan-bahan yang lain. Kemungkinan dia punya tekstur yang jadi bikin si impactnya tuh retak, hasil impactnya gitu ya. Jadi rata seperti itu. Untuk termoplastik itu pasti dia ngebelah atau retak kalau misalnya kena impact gitu. Cuman itu ada fungsi styrofoam juga, IPS di dalamnya juga buat melindungi impact di kepala kita. Itu untuk si eksteriornya gitu. Ya secara detail untuk harga 200 ribuan masih dalam tahap wajar menurut gue. Untuk harga 200 ribuan di helm JPN Q9 ini berbanding dengan selaras dengan material yang ditawarkan lah seperti itu. Dan untuk rekatnya ini mirip dengan NFJ sih untuk rekatnya. Itu untuk desain dari si JPN Q9 ini. Nggak ada fitur lain, itu aja untuk si fitur-fitur di eksteriornya. Oke, dan sekarang kita lanjutin ngelihat si interiornya.
Nah, untuk interiornya dia berwarna hitam full di sini gitu dengan menggunakan dua material bahan. Jadi di sini ada bahan yang kulit sintetis untuk pemanisnya, ada emboss JPN juga di bagian belakangnya di sini. Lalu untuk bahan dalamnya dia pakai bahan yang bludru halus gitu di sini. Di sini ada garis-garisnya untuk bahan dalamnya gitu. Ya, ini rata-rata helm dengan harga yang terjangkau menggunakan material seperti ini nggak ada masalah sih sebenarnya. Tetap halus-halus aja dipakainya gitu. Sistem pengunciannya dia menggunakan Micromatic Retention System, menggunakan bahan ABS biasa di sini. Dan untuk chin strapnya di sini nggak ada tambahan padding lagi, dia cuma ada tekstilnya aja, kainnya aja, dan juga kulit sintetis bagian luarnya gitu. Tapi tidak ada padding tambahan di bagian chin strapnya. Jadi kesannya kayak yang tipis sih untuk si chin strapnya di sini. Dan itu untuk detailnya, detail di bagian luar eksterior interiornya di sini padding kelihatan seperti itu. Dan untuk bagian si crown padnya ada emboss JPN di sini gitu, emboss JPN. Dan tidak ada paddingnya, tipis sih untuk bagian crown pad atasnya. Bagian atas sebelah sininya ini tuh tipis paddingnya, cuman bagian sampingnya lumayan lah sedikit menebal gitu. Ini untuk ukuran size M. Untuk size besar tipis apa ya, karena dia hanya punya satu cell size dan satu IPS size gitu. Jadi situ untuk interiornya seperti itu terlihatnya. Nah, sekarang kita bakal coba bongkar si padding-paddingnya. Oke, nah ini udah kebuka semua paddingnya, IPS-nya warna putih untuk IPS-nya. Dan ini tidak ada fitur untuk slot speaker intercom, jadi tidak ada fitur intercom ready. Cuma ada tulisan wearable glasses di sini, ada tag wearable glasses tadi di paddingnya. Dan ini warnanya putih, tidak ada IPS juga, tidak ada styrofoam juga di bagian samping kiri kanannya atau bagian cheekmate itu dia nggak ada styrofoam, jadi cuma pure ini menggunakan padding aja untuk menahan pipi kita gitu, nggak ada IPS-nya. Situ. Dan untuk button-buttonnya di sini menggunakan yang bahan kayak stainless gitu, bukan bahan yang plastik kayak bahan-bahan yang di tekstil lah gitu, yang di baju-baju di garment-garment seperti itu. Dan IPS-nya kenapa tidak terasa ventilasinya, karena emang nggak ada lubang ventilasi di bagian depan. Nah, ini nggak ada ventilasinya, jadi ya mau dibuka tutup si ventilasi luarnya pun percuma, kan emang nggak ada lubang di bagian dalamnya. Tapi di bagian belakang outletnya ada ya buat ngeluarin si hawa panas, jadi agak aneh sih. Depannya tertutup tapi belakangnya kebuka gitu. Cuman ya seperti itu adanya untuk helm ini. Dan untuk shape-nya ini kelihatannya sepertinya rounded untuk shape fitment dari si IPS ini. Jadi rounded lah untuk head shape-nya dari si JPN Kyo 9 di sini gitu. Dan ini untuk si padding-paddingnya, bagian crown pad emang cukup tipis untuk padding dari si crown padnya. Cuman untuk cheek padnya dia ini tebal banget gitu. Ini tebal karena emang dia butuh dimensi yang besar untuk nutupin si pipi kita gitu. Di sini untuk menahan si pipi kita butuh dimensi besar karena emang nggak ada IPS-nya, nggak ada styrofoamnya di bagian pipi gitu. Jadi paddingnya, cheek padnya pasti lebih tebal gitu. Menggunakan 2 snap button juga 1 buah velcro. Ada tag wearable glasses. Jadi seperti itu aja untuk fitur di interiornya, IPS-nya dan lain-lain. Sekarang kita bakal pasang lagi paddingnya buat masuk ke bagian fitment. Oke, udah terpasang padding-paddingnya di JPN Kyo 9 ini. Buat gue ceritain gimana impresi pemakaian dari si JPN Kyo ini, impresi fitmentnya gitu ya. Ini helmnya size M, karena ini hanya ada 2 size kalau nggak salah, hanya adalah size M dan L kalau nggak salah ya. Dan lingkar kepala gue tuh 55 sampai 56 cm gitu, tepatnya 55,8 sekarang. Atau berkurang karena habis pelontos. Oke, sekarang kita coba dulu. Bismillah. Oke, jadi helm ini pertama kita coba dulu wearable glasses-nya, ada tag-nya. Ini frame-nya tipis, seperti biasa. Ini kacamata gue belum punya yang tebal. Oke, untuk menyimpan di bawah, beneran di atas daun telinga kita gitu ya, si bingkainya ini agak tertahan karena emang paddingnya tebal. Cuman kalau bisa dinaikin dikit, ini masih aman sih. Ya, kalau frame tebal mungkin agak ketahan sedikit bagian kiri kanannya gitu. Jadi nggak loose banget walaupun ada fitur wearable glasses gitu. Fitmentnya, jadi helm itu kayak ya udah helm gitu. Gimana ya? Helm pada umumnya gitu. Helm yang emang dipakai untuk apa ya? Asal punya helm gitu dengan desain yang oke tapi gitu. Jadi kelebihannya di desain untuk helm ini. Dan untuk fitmentnya ya
untuk size M ini pas di kepala gue, nggak ngunci banget, nggak longgar banget, kayak firm aja gitu. Yang ngunci itu bagian si atasnya, bagian front padnya gitu, sampai ke belakang pun ini masih ke cover. Cuman bagian pipi ini tidak mengunci sama sekali gitu. Jadi tadi gue cerita di awal kalau misalnya pakai speeding di 90 km per jam atau 80 km per jam gitu ya, pakai helm itu kayak mau lepas, karena emang yang nahan itu hanya bagian atasnya aja, sementara bagian pipi itu nggak kesanggah gitu, nggak ngunci. Jadi waktu kena terpaan angin tuh kayak mau ngangkat-ngangkat gitu loh. Itu aja sih untuk fitment. Jadi emang untuk speeding kayaknya agak sedikit kurang pas aja, kurang cocok. Cuma untuk commuting ini nggak akan ngeluh sih. Gue pikir nggak akan ngeluh, nggak ada pressure point, helmnya ringan. Ini bobotnya ntar kita coba timbang, kayaknya sekitar 1.300-an untuk bobotnya atau kurang. Ini ringan banget helmnya, jadi masih aman. Dan untuk visornya ada sedikit distorsi, cuman tidak mengganggu sih, masih kayak wajar aja kan. Emang dia visornya ini visor yang biasa tanpa ada fitur apapun. Kayak kelihatannya belum scratch resistant juga, karena ada beberapa swirl dari yang gue dapetin dari barunya gitu. Cuman cukup begitu, cukup. Dan karena emang nggak ada IPS di bagian pipinya, jadi tingkat kekedapannya pun nggak tinggi atau biasa aja gitu. Kekedapan waktu kita untuk visor pun tidak merubah suasana kekedapan di ruangan ini ataupun di jalan gitu ya. Dan untuk noise-nya emang masuk dari bagian area bawah sini gitu. Waktu gue tutup di jalan, ini langsung agak berkurang si kebisingannya. Sementara kalau dilepas seperti biasa kayak gini di kecepatan 40 km per jam udah mulai masuk kedengaran suara angin masuk dari bagian bawah sebelah sini gitu. Sampai ke atas kan emang ya ini nggak ada chickpad, nggak ada IPS di bagian chickpad, jadi lebih kurang kedap aja gitu. Itu untuk fitmentnya. Cuman ini fitmentnya nggak akan ngeluh sih, kayak ya udah punya helm ringan dipakai gitu. Banyak banget market yang membutuhkan helm seperti ini yang murah, ringan, nggak akan ditilang gitu karena udah SNI dan lain-lain. Dan dengan desainnya juga ini cukup oke menurut gue. Itu aja sih gitu. Cuman kalau misalnya kalian seorang entusias nyari helm yang beneran proper fitmentnya, mungkin bukan ini pilihannya, masih banyak opsi yang lain. Kalau misalnya nyari yang fitmentnya oke banget gitu, dan juga detail yang emang bisa long last gitu, bisa bertahan lama. Ini kan detailnya nggak sedetail, nggak se-oke beberapa kompetitornya dengan harga yang lebih mahal, tapi ya kan ini harganya cuma 250 ribuan, jadi cukup terjangkau. Itu aja sih. Oke, jadi kesimpulannya buat helm ini dengan harga Rp259.000 kemudian gue beli secara offline, sebenarnya ya itu menggambarkan juga, dengan harga tersebut menggambarkan juga kualitas yang kita dapatkan dari sebuah helm open face JPN KIO9 ini gitu. Jadi gimana cocok atau enggak untuk beberapa market? Bakal cocok untuk beberapa market yang emang nyari helm yang harganya terjangkau, ringan, nggak ribet, nggak ditilang, udah SNI, dan desainnya juga cukup oke. Cuman buat teman-teman yang nyari helm proper itu masih banyak banget opsi yang lainnya. Proper secara detail, proper secara fitment, secara IPS, itu masih banyak opsi lain. Dengan bentukan IPS-nya gue pikir mungkin kalau misalnya kalian dapetin harga di 180 ini masih sangat wajar. Kalau misalnya helm ini dijual dengan harga 180 dengan bentuk IPS yang tadi, itu masih wajar-wajar juga gitu. Jadi emang harga Rp250.000 itu menurut gue JPN ini ngejual si desainnya gitu, bukan si materialnya ataupun si detailnya gitu. Jadi itu yang bakal kalian bayar tuh menurut gue ya, dengan harga 250 ya kalian beli si desainnya. Karena desainnya menurut gue ini bakal bisa atau banyak peminatnya sih dengan desain seperti ini menurut gue, dengan tren pada saat ini, terutama untuk teman-teman yang masih muda umurnya di 15 sampai 25, market di umur segitu pasti cocok menggunakan desain seperti ini gitu ya. Cuman buat gue yang udah agak dewasa kayaknya lebih nyari soal kenyamanan, soal fitment, dan juga fitur-fitur yang proper. Itu aja sih. Jadi itu review dari gue soal JPN KIO9 ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada kritik, saran lainnya boleh juga ditulis di kolom komentar gitu ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.